waktunya sebentar untuk wawancara untuk tugas modul 3.1 untuk Ini pelatihan calon wawancara guru pekerjaan atau wawancara untuk kegiatan pengambilan keputusan yang Oh. berbasis pada kebijakan universal. ya baik. Mohon izin ya Bapak, ya mohon maaf sebelumnya ini ada panduan pertanyaan dari modul 3.1. Kita mulai ya Pak? Ya, Baik. Pertanyaan pertama di sini ditanyakan bahwa selama ini kira-kira bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral selama Bapak memimpin di SMA Kartini. Oke, baik. Ini berhubungan dengan dilema etika apa tadi? Dilematika dan rujukan moral. Dilematika dan rujukan moral. Iya. Ini kan sama-sama pengambilan keputusan. Iya, Ya. benar Pak. Jadi sepengetahuan saya yang disebut dengan dilematika itu adalah apabila dua kasus, Iya. tapi itu sama-sama benar. Betul. Begitu ya? Iya, benar Pak. Sementara Iya. rujukan moral adalah di mana kasus tersebut ada yang benar, ada yang salah. Iya. Jadi ketika kita melihat seperti ini, tentu kita melihat, misalnya saya ambil contoh ya, Iya. Satu kejadian misalnya ketika ada di sekolah ini, kita kan ada anak-anak yang secara ekonomi dia itu mungkin tidak sebaik dari teman-temannya. Iya, iya. Jadi di mana dia harus mengikuti ujian. Betul. Ujian. Sementara di satu sisi dia harus membayar uang sekolah sebagai persyaratan. Kalau kita lihat kedua-duanya kan benar. Iya, Jadi benar. kan harus ujian dan harus juga membayar. Iya. Harus membayar. Ketika ini benar-benar itu semacam, maka kita tidak bisa melihat mengikuti aturan yang sebenarnya berlaku. Misalnya untuk kasus anak-anak tertentu, karena dia secara ekonomi dia tidak beruntung, maka kita yang harus mengambil keputusan yang benarnya mana dulu. Karena kedua-duanya benar, harus kita prioritaskan ujiannya dulu. Oke, Ya, iya. masalah pembayaran itu kan bisa saja nanti Setelah ujian ya setelah Pak. ujian atau dia berjanji dulu atau sebagainya. Maka kebijakan-kebijakan seperti itu harus kita ambil, karena melihat kalau ujiannya tidak dilaksanakan, berarti kan dia biasa saja tidak naik kelas. Iya. Atau tidak perlu. Kapan dia mau ujian lagi? Sementara ujian terus dilaksanakan. Betul. Maka kita harus ambil keputusan. Keputusan apa? Oh, kita bantu anak ini untuk tetap ikut ujian. Sementara mungkin kita buat perjanjian. Oke. Orang tua berjanji ini kapan membayarnya. Karena sejauh yang kita lihat itu pembayaran itu hanya penundaan. Iya, betul. Untuk saat ini dia tidak bisa membayar, tetapi lain waktu misalnya, katakanlah misalnya kita bisa ambilkan untuk mengambil ijazah, nantinya mengambil rapor harus bayar. Iya. Nah, yang penting sekarang kita lihat ujiannya sudah diselesaikan. Oke, Nah, itu iya. salah satu contohnya. Iya, baik. Iya. Kemudian misalnya yang kedua itu yang berhubungan dengan apa tadi? Rujukan moral. Rujukan moral. Iya. Rujukan moral ini kan ada sesuatu ini kan harus antara benar dan salah. Iya. Misalnya kita ambil sebuah keputusan, contohnya begini. Ada Pak, kita melihat seorang murid, misalnya seorang murid ini yang secara kepribadian itu sudah tidak memenuhi persyaratan, mungkin karena kasusnya sudah terlalu banyak dan sebagainya. Nah, maka kalau dia tetap bertahan di sini, itu si anak ini sudah kita bisa pastikan dia tidak naik kelas. Kenapa? Kehadirannya sudah tidak memenuhi syarat. Ya. Kemudian nilainya beberapa tidak memenuhi syarat. Maka jauh sebelum itu kita panggil anaknya, kita sampaikan keputusan kepada orang tuanya dan sebagainya. Apa yang harus dilakukan? Kalau dia tetap bertahan di sini, maka dia tidak bisa naik kelas. Maka kita ambil sebuah kebijakan apa? Anak ini kita keluarkan, kita suruh pindah, cari tempat lain. Karena kalau dia tetap di sini juga dia tidak memungkinkan. Iya. Artinya kita mengatakan mungkin secara yayasan segala macam itu mengatakan, oh ini kenapa dikeluarkan anak ini? Apakah tidak bisa dibina? Bukan karena tidak bisa dibina, karena ini sudah tidak memenuhi persyaratan lagi di sini. Maka keputusan kita ambil.
ya. Mungkin di satu sisi ada salah kita dengan yayasan karena mengeluarkan anak ini. Iya. Ya, dia harapannya masih bisa dibina, tapi karena dia tidak memulai ya itu kita ambil. Tapi dalam proses kan Pak sudah Bapak sudah melakukan prosesnya ya Pak. Oh iya, karena sudah prosesnya tadi. Karena kita sudah lihat Kejadian satu, dua, tiga. Iya, Jadi betul. mau tidak mau kita kalau kita keluarkan dia, kamu sudah kalau kita keluarkan dia, artinya posisi dia pada saat itu adalah keluar tidak hormat, dia tidak bisa diterima di tempat sekolah lain. dia, di sekolah lain. Tapi kita anjurkan begini. Jadi kita diskusikan kalau dia tetap di sini maka kenaikan kelasnya tidak bisa. Iya. Jadi harapannya apa? Nah, kamu pilih, carilah di sekolah lain yang bisa. Karena kalau dia masuk sekolah lain, artinya secara dia tidak punya track, belum ada rekor buruknya di Iya. sekolah itu. Jadi masih bisa diterima ya Pak. Dia di tempat yang lain dia bisa diterima karena dia menjadi siswa baru di sana. Iya. Sementara di sini dipertahankan. Berarti Bapak dengan keputusan yang Bapak ambil itu, tapi Bapak memberikan peluang di tempat lain anak ini bisa diterima dan bisa melanjutkan sekolahnya ya Pak ya. Sementara di sini tadi apa? Contohnya tadi ada kita agak bertentangan dikit dengan yayasan. Karena keluar satu anak itu dalam pandangan saya berkurang pendapatan yayasan. Iya, betul. Tetapi kalau ditetapkan berada di sini, berarti dia tidak memenuhi persyaratan karena ada persyaratan kehadiran, persyaratan nilai, perilaku. Iya betul. Dan itu semua anak itu tidak memenuhi ya Pak, dan sudah melalui proses. Jadi kita harus mengambil ini. Ya, jadi menurut kita benar untuk mengeluarkan dia. Iya. Nah, tapi dari pihak lain, pihak yayasan karena kita sekolah swasta ya Pak ya. Iya, baik, terima kasih Pak. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Bapak. Ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus seperti tadi ya Pak? Ya. Ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu. Ya. Jadi begini, kita kan melihat kalau untuk mengambil suatu keputusan itu tidak juga kita bisa mengambil keputusan sendiri. Iya. Ya, artinya kita melibatkan manajemen, kita melibatkan majelis guru, ya, untuk hal-hal yang sifatnya adalah artinya sifatnya cukup prinsipil dan sebagainya, yang harus melibatkan wali kelas, kemudian melibatkan guru-guru, semacam keputusan seperti itu harus kita ambil keputusan bersama. Jadi kenapa? Karena kita tidak bisa. Yang namanya sekolah itu tentu ada manajemen sistemnya. Iya. Jadi harus mengambil keputusan itu harus sesuai dengan jenjangnya. Iya, baik. Jadi Bapak melibatkan unsur-unsur yang ada di sekolah. Ya. Jadi tidak mengambil keputusan sendiri ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih. Kita lanjut ya Pak. Ya. Oke, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Mungkin yang tadi ya. Langkah-langkah. Kalau secara ini, kalaupun ada persoalan-persoalan yang sifatnya harus mengambil keputusan itu berjenjang. Iya. Artinya ada keputusan itu dimulai dari tingkat guru saja. Ya, iya. Tidak langsung ke kepala sekolah. Iya. Misalnya pelanggaran-pelanggaran di mata pelajaran tertentu, itu gurunya saja yang mengambil keputusan-keputusan seperti itu. Kemudian kalau misalnya anak ini sudah melibatkan banyak, misalnya pada anak ya, banyak, itu sudah bisa melibatkan wali kelas. Wali kelas, iya. Kemudian pada tingkat wali kelas, misalnya belum bisa juga selesai, masih juga bermasalah, dari guru bersangkutan sudah, wali kelas sudah, kemudian tentu melibatkan nanti ada guru BK, guru kesiswaan, yang pada akhirnya pada tingkatan terakhir itu sudah melibatkan kepala sekolah dan manajemen. Jadi itu yang kita lakukan kalau mengambil sebuah keputusan. Iya, jadi prosedurnya kalau hal-hal yang kecil bisa diselesaikan dulu di tingkat guru, kemudian ke wali kelas, guru BK, kemudian kesiswaan, baru kepada manajemen, kepada kepala sekolah. Baik. Itu langkah-langkahnya ya Pak. Ya, baik. Kita lanjut ya Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti tadi, yang sama-sama benar? Ya. Artinya kita melihat kebijakan yang kita ambil itu yang pertama ketika sama-sama benar tentu kita melihat prioritas. Jadi prioritas apa? Kalau kedua-duanya benar harus diambil salah satunya, tentu kita yang mana yang lebih
aman, kemudian yang lebih menguntungkan, kemudian baik dari sisi siswa, dari sisi guru dan sebagainya. Jadi karena kalau sudah seperti itu kita pikirkan masalah seperti itu, maka kedua belah pihak itu kita juga libatkan dalam keputusan itu. Insya Allah tidak akan ada menimbulkan hal-hal yang negatif. Jadi sama-sama memahami kenapa keputusan itu kita ambil. Jadi dan sama-sama menerima ya Pak. Menerima. Oh iya, ya harus begini. Jadi kita tahu keputusan itu adalah keputusan yang sudah dibicarakan. Jadi tidak mengambil sebuah walaupun sama-sama benar misalnya. Iya, betul. Jadi sudah melalui proses ya Pak ya. Ya, prosesnya seperti ini dan sebagainya. Itu contohnya. Jadi tidak akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari, insya Allah ya Pak ya. Baik, kita lanjut ya Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kira-kira ada tantangan apa yang Bapak sering temui dalam pengambilan keputusan? Ya, kalau untuk kasus-kasus untuk mengambil keputusan yang dilema etika ini misalnya yang sifatnya sudah biasa kita tangani, itu mungkin bagi kita sudah tahu kita langkah apa yang kita ambil. Pengalaman ya Pak. Ya, tapi kadang-kadang kita dihadapkan suatu persoalan yang lain. Iya. Dari yang sudah ada. Maka yang seperti itu juga dalam keputusan kita harus hati-hati. Harus berhati-hati. Artinya kenapa? Karena tadi kadang-kadang dia sama-sama benar kan, sama-sama benar. Tapi yang mana yang harus kita ambil keputusan itu? Jadi kehati-hatian, kemudian menyesuaikan juga dengan kepentingan dari segi waktunya. Kemudian apakah ini mana yang lebih harus prioritas, mana yang bisa ditunda? Iya. Itu juga harus diperhatikan. Ya, jadi prioritas ya dari persoalan waktu, kemudian dari segi persoalannya, kemudian keputusan itu kan ada juga apakah ini keputusan kecil, apa ini keputusan besar dan sebagainya, itu harus dilihat dari berbagai sisi. Berarti Bapak memang benar-benar sudah mempertimbangkan segala sesuatunya ya Pak, karena dalam pengambilan keputusan kita akibatnya yang kita jadi kita jangan terburu-buru. Iya, itu yang. Jadi kalau misalnya ada persoalan, kita lihat ini seperti apa. Ini efeknya kemana, semacam itu. Jadi masing-masing orang kalau ada yang perlu kita libatkan. Jadi ada keputusan yang namanya keputusan bersama, ada keputusan yang sifatnya kebijakan dari kepala sekolah ini. Itu kita lihat dari segi kasusnya ya. Oke, baik, terima kasih. Lanjut ya Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apa Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya? Bentuk dan prosedurnya seperti apa Bapak jalankan? Ya, kalau jadwal tersendiri tidak ada. Karena ini kan sifatnya kalau untuk tergantung dari kasusnya lah. Jadi kalau misalnya secara terjadwal itu tidak. Lebih kepada ketika ada persoalan, kemudian baru kita lihat persoalannya seperti apa. Jadi kalau dilihat ada tidak jadwalnya? Tidak ada. Karena kalau yang ada jadwal itu kan kecuali kegiatan rutin segala macam ada jadwalnya. Pembinaan mungkin ya Pak. Ada jadwalnya. Misalnya saya katakan rutin, misalnya keputusan saat kenaikan kelas. Kenaikan kelas itu ada jadwalnya, pasti ada setelah ujian kita buat jadwalnya. Tapi kalau untuk menangani kasus yang sifatnya tidak pada kegiatan rutin itu tidak ada jadwalnya. Biasanya ini ya Pak, pada saat terjadi kasus baru diselesaikan. Dan harus jangan menunggu menumpuk. Kalau ada secepatnya lebih baik. Secepatnya lebih diselesaikan ya Pak. Baik. Lanjut Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan seperti kasus-kasus dilema etika? Kenapa dilema etika? Karena ini mengambil keputusan untuk yang sama-sama benar mungkin dianggap agak berat ya. Kalau sudah benar dan salah udah jelas. Tapi kalau yang sama-sama benar ini makanya di sini yang ditanyakan adalah dilema etika. Ya, jadi gini, kalau dibilang kita tentu dalam mengambil keputusan itu ada yang sifatnya pribadi, ada yang sifatnya bersama.
Kalau sifatnya bersama tentu harus melibatkan berbagai unsur gitu ya. Tapi kalau sifatnya yang harus keputusannya hanya atas nama kepala sekolah yang harus memutuskan, ya itu tetap saja putusnya dari kepala sekolah, tapi pertimbangan bisa kita minta kepada orang, kira-kira seperti apa, bagaimana itu semacam itu. Jadi tetap saja kita melibatkan, ya tidak ada salahnya, kecuali ada hal-hal yang sifatnya yang sifatnya personal, ya, yang tidak bisa diketahui orang lain, semacam itu mungkin itu. Saya ambil satu contoh misalnya, ketika dihadapkan untuk memilih pendamping atau pembantu misalnya, pembantu kepala sekolah misalnya, katakanlah untuk pembina pramuka, dan pembina pramuka itu misalnya dibutuhkan 1 atau 2 orang, ya, sementara calonnya ada 3-4. Nah, pada keputusan itu mungkin kepala sekolah bisa melihat pertimbangan, untuk ini kelebihannya apa, ini kekurangannya apa. Kemudian dari melihat kelebihan dan kekurangan itu kan akan terseleksi ini. Kemudian kita lagi lihat kepribadian, maka itu keputusannya bisa saja dia sendiri saja. Tidak harus melibatkan banyak orang ya Pak ya. Karena kalau banyak orang nanti ujung-ujungnya ya akan banyak pendapat. Akan ada nanti sekian orang pilih A, maksud B. Jadi itu tidak bisa. Jadi kan dibutuh kemandirian. Baik Pak, terima kasih. Terakhir ya Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, kalau dilema etika ini kan karena dia sifatnya kan sama-sama benar. Jadi bagi saya ketika melihat sama-sama benar itu, kita harus mempertimbangkan dari kedua ini, dari dua yang benar ini, tentu tetap saja ada yang lebih atau paling benar. Nah, kalau karena dua berarti ada yang lebih benar. Nah, ya, ada yang harus prioritas. Jadi kita harus mengambil sesuatu itu berdasarkan prioritas. Sudah sama-sama benar. Sama benar. Ini yang lebih yang mana yang lebih prioritas? Ya, baik dari segi waktunya, kemudian lagi dari segi besar kecilnya. Itu harus ditimbang efeknya. Jadi itu semua harus kita indikan. Jadi tidak bisa kita dua-duanya tidak bisa. Jadi harus dengan dianalisa. Jadi perlu analisa, itu yang harus kita lakukan. Oke, baik. Yang dari apa yang sudah Bapak sampaikan dan yang kita juga di sini terlibat dalam majelis guru, yang memang apa yang Bapak sampaikan itu sudah apa yang memang benar-benar yang sudah Bapak lakukan selama ini, dan kami insya Allah dengan keputusan yang sudah Bapak ambil selama ini beberapa kasus, alhamdulillah semuanya menghasilkan keputusan yang tidak ada dampaknya ya Pak. Setelah Bapak mengambil keputusan, alhamdulillah semua bisa menerima keputusan itu dengan baik, alhamdulillah. Nah, ini benar-benar pembelajaran juga buat kami. Terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya. Insya Allah kedepannya SMA Kartini lebih maju lagi. Amin. Ya. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diizin waktunya sebentar ya Pak. Saya mau wawancarai tentang bagaimana pengambilan keputusan yang didasari dengan nilai-nilai kebajikan. Baik. Ini ada panduan pertanyaan wawancara Pak. Izin saya bacakan ya Pak. Ya. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, kalau selama ini kita melihat dari segi banyak ya semuanya, karena sekolah kita ini kan siswa yang masuk di kita dengan latar belakang orang tua yang berbeda-beda, jadi kadang-kadang sangat dilematis kita memberikan sebuah kebijakan dalam menentukan bagaimana pilihan-pilihan itu. Di samping itu juga gurunya, ya, jadi guru juga ketika dalam hal
pembelajaran, kemudian juga penanganan siswa, wali kelas dan sebagainya itu sangat berbeda cara dan tatanan yang kita lakukan, sehingga dalam mengambil sebuah kebijakan dan keputusan yang baik kadang-kadang sangat berat bagi seorang kepala sekolah. Ya, acap kali sekolah itu kepala sekolah pusing ya ketika mau melihat bagaimana orang tua minta bantuan begini Pak supaya anak saya bisa masuk sekolah ini, tapi bisa biaya nggak sanggup. Kemudian juga di satu sisi kita juga harus pikir bagaimana hubungan yayasan, karena ini berhubungan masalah pembiayaan yayasan. Jadi juga sangat-sangat Jadi identifikasi yang kita lakukan terhadap itu semua, ya terutama terhadap orang tua, terutama pada saat masuk. Jadi kadang-kadang dia minta bagaimana pengeluaran SPP, kemudian juga bagaimana Pak kalau misalnya saya mau membayarnya cicilan gitu. Nah itu kan sangat susah bagi kita sebagai kepala sekolah. Jadi perlu sebuah kebijakan yang baik, perlu ada koordinasi yang bagus, sehingga kita bisa mendapatkan sebuah keputusan yang bagus, sehingga tidak jadi masalah di kemudian hari terhadap siswa dan orang tua. Oke, baik, terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya, selama ini kira-kira bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ini lebih ke dilema etika Pak. Kira-kira bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan jika mengalami kasus seperti ini? Seperti contoh yang Bapak sebutkan. Ya, jadi ini sering terjadi itu di sekolah kita. Itu tiba-tiba pada saat awal-awal SPP-nya lancar semua bayar. Nah tiba-tiba ada musibah, orang tuanya ada salah satu orang tua meninggal, dan otomatis ekonomi macet. Dan setelah kejadian seperti itu, kemudian orang tua ibunya adalah satu dari mereka itu berhak menghadap ke sekolah. Nah perlu kita mereka menyampaikan bahwa ini gimana Pak, anak saya harus pindah sekolah, sedangkan biaya saya nggak sanggup membayarkan ini kan bapaknya udah meninggal dan sebagainya. Dan dengan kejadian seperti itu kan kita ini sebenarnya dua-duanya baik sih ya orang tua niatnya baik untuk sekolah di kita, kemudian yang satu lagi di pihak sekolah juga ini sebuah juga perlu mengambil tindakan yang baik juga, sehingga anak ini jangan sampai putus sekolah dengan menghadapi masa seperti ini. Dan akhirnya kita perlu mengambil keputusan bersama, kita ajak kepala sekolah, siswaan untuk kita ambil berdiskusi bagaimana caranya, kita cari orang tua asuh untuk membantu mereka. Dan ini kita lakukan, alhamdulillah bisa terlaksana. Ya baik, jadi mempertimbangkan dengan segala sisi ya Bapak ya, sehingga apa yang kita putuskan itu tidak ada efeknya di kemudian hari. Ya. Tidak beresiko buat sekolah, beresiko buat guru-guru. Oke baik, terima kasih Bapak. Lanjut ya Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini di dalam menangani kasus seperti dilema etika? Kira-kira langkah-langkahnya itu seperti apa? Ya, yang pertama kita kan perlu melihat banyak aspek, karena ini kan kalau mengambil sebuah kebijakan yang seperti itu yang berhubungan dengan etika, itu kan perlu kita lihat banyak aspek. Kita lihat dari latar belakang orang tuanya, kita perlu kunjungan ke rumahnya, kita lihat sebijak-bijak mungkin. Nah kemudian kita perlu juga berdiskusi dengan teman-teman, dengan kepala sekolah, dengan wali kelas, dengan komite sekolah, barangkali kita bertukar saran, dan juga kita libatkan yayasan. Kenapa demikian? Supaya kebijakan yang kita ambil itu langkah-langkahnya tidak keliru. Jadi ketika kita membuat sebuah keputusan, jadi mendapatkan hasil yang maksimal dan tidak berdampak kepada satu pihak saja, tapi semua paham tentang kebijakan yang kita ambil. Nah, jadi itu langkah-langkah yang kita lakukan. Alhamdulillah ya Pak, jadi melibatkan seluruh pemangku kepentingan ya Pak, baik yang ada di sekolah maupun di yayasan, kemudian identifikasi, kemudian menentukan kira-kira kebijakan apa yang mau dilaksanakan. Oke, baik. Lanjut. Hal-hal apa saja kira-kira yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti di atas? Nah, kalau sebuah kebijakan dan efektif, ya, ini kan sangat tergantung kepada apa kasus yang kita hadapi. Nah, kemudian kalau masalah kasus siswa, pada umumnya tidak sulit. Ya, kenapa? Karena kita bisa melibatkan semua komponen dan aspek yang ada di sekolah.
Tapi kalau masalah keuangan, masalah keputusan-keputusan yang selama ini sudah diambil oleh kepala sekolah lama, yang sekarang kita mengiringi lagi persoalan itu ke kita, itu kita sangat sulit untuk menangani. Nah, jadi untuk efektifnya itu ya perlu ada satu tindakan, kita mengajak guru-guru tadi, yang salah satunya kita panggil, kita ngobrol, kita buat pendekatan sehingga mereka itu memahami apa yang akan kita ambil sebuah kebijakan ke depannya, sehingga berdampak baik untuk semua pihak. Nah, bukan untuk menguntungkan salah satu individu, tapi untuk semua orang, semua komunitas sekolah, semua stakeholder yang ada di sekolah. Jadi selama ini dengan mengajak berdiskusi guru-guru, pendekatan secara persuasif ya Pak, individual juga bisa. Jadi kita bisa menjembatani apa perbedaan yang selama ini. Ya, jadi betul. kita bisa mendiskusikan secara bersama-sama. Nah, itu yang hal yang efektif. Iya, tujuannya dalam pengambilan keputusan. itu lebih bijaksana. Lebih bijaksana. Oke, baik. Nah, kalau tadi bagaimana yang hal-hal efektif, nah sekarang yang merupakan tantangan selama ini dalam pengambilan keputusan menghadapi kasus-kasus seperti yang di atas itu kira-kira apa Pak? Kasus yang dominan ini kan berhubungan masalah keadilan. Nah, ini persoalan. Kadang-kadang kan ada merasa kok saya ini disuruh terus oleh Pak Kepala Sekolah, kok saya ini dibiarkan begitu. Nah, ini sangat dilematis sebenarnya, sangat tantangan yang paling besar. Jadi sebuah keputusan yang kita sudah buat bersama, lantas karena sudah terbiasa dengan kondisi lama, itu terbawa seperti ini. Baik, jadi dengan tantangan-tantangan seperti itu tetap kita mengutamakan yang namanya kesepakatan itu yang sudah kita ambil bersama, dijalankan secara bersama-sama ya Pak. Lanjut ya Pak. Ya. Selama ini Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di dunia kita, atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Iya, kita kan melihat kasus. Nah, tapi kepala sekolah itu punya satu agenda khusus. Jadi ada hari tertentu menyelesaikan sebuah persoalan. Kemudian ada hari tertentu kita perlu diskusi bersama untuk membuat sebuah keputusan. Jadi kita buat aturan. Biasanya kami buat di hari Kamis, ya. Itu terlalu. Jadi apa saja persoalan sekolah itu dibicarakan di hari Kamis. Nah, kemudian di hari Jumat itu di situ kita mereview kembali apa yang sudah membuat kita kemarin itu seperti apa sih dampak yang kita buat kebijakan ini, keputusan bersama ini. Nah, jadi kita punya satu jadwal tertentu. Oke, jadi bisa dikategorikan dua ya Pak. Ya. Ada satu hari dikhususkan untuk membahas, kita ada masukan-masukan kasus dari Bapak Ibu guru ataupun wali kelas ya Pak. Kemudian ada kita menghadapi kasus yang tiba-tiba ada gitu. Segera kita harus tangani karena kasus itu kan berdampak luas nanti kalau kita lakukan. Oke, baik. Lanjut Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terhadap kasus? Ya, terutama saya selalu ketika mengambil sebuah keputusan itu saya ajak wakil kepala sekolah, wakil ketua dan BP. Nah, kalau kasus ini sifatnya menyeluruh. Nah, jika misalnya melibatkan orang tua, siswa dan sebagainya. Tapi pada umumnya saya tidak pernah mengambil suatu kebijakan secara individu saya pribadi, tapi saya selalu mengambil kebijakan dan keputusan itu berdasarkan diskusi kami berempat. Jadi biasanya begitu. Sehingga keputusan kita itu alhamdulillah kadang-kadang juga kita ajak juga komite sekolah untuk memberikan masukan terhadap kebijakan tersebut. Tapi alhamdulillah kebijakan seperti itu selama ini. Dan ini salah satu cara untuk meredam terjadi polemik di kemudian hari. Karena keputusan ini kan diketahui oleh semua pihak. Jadi menurut saya keputusan yang terbaik ketika kita ambil kebijakan di sekolah itu harus melibatkan semua komponen di sekolah yang ada dan yang mendukung kepala sekolah, artinya yang berkecimpung langsung dengan kepala sekolah. Karena itu menyangkut masalah bagaimana kondisi siswa kita, murid kita, bagaimana guru kita, bagaimana komunitas semua yang ada di sekolah, bagaimana komunitas sekolah dan juga yayasan. Jadi seperti itu. Ya. Nah, jadi pada intinya semua keputusan yang kita lakukan berdasarkan musyawarah bersama, sehingga kita tidak diktator dalam menentukan sebuah kebijakan. Jadi pengambilan keputusannya itu dengan melihat kasus
dengan siapa kita melibatkan orang-orang itu ya Pak ya. Misalnya ini perlu kesuaan, kita ajak ada apa masalahnya. BP ya, itu juga penting. Kemudian wakil kepala sekolah tentu otomatis karena ini berhubungan sudah banyak, karena kepala sekolah kan juga dibantu oleh kepala sekolah. Oke, baik Pak. Terakhir ya Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dan Bapak sampaikan dari pengalaman yang selama ini sudah Bapak jalani pengambilan keputusannya? Kira-kira pembelajaran apa yang dapat dipetik? Ya, sebenarnya apa yang kita lakukan ini kan belajar dari pengalaman belajar. Jadi ketika kita dapatkan sebuah kasus, lalu situ kita belajar. Nah, kita belum berefleksi. Jadi apa yang sudah kita dapatkan itu kita refleksi. Makanya kita buat satu jadwal, kita refleksi kembali. Apakah yang kita buat ini benar? Itu satu. Itu yang kedua, kita belajar terus dan terus belajar. Kenapa? Karena kan ini kita hidup. Kemudian kita hadapi orang makhluk hidup juga, manusia yang punya pikiran, yang punya keadaan macam-macam. Kita juga perlu harus. Kalau ini kan tidak mungkin terapi yang kita lakukan ini kan tidak seperti dokter, sakit kepala kasih obat sakit kepala. Tapi bisa saja kebijakan kepala sekolah itu kan ada. Kalau bisa sakit kepala bisa saja dia kasih obat ini ke kaki dulu. Kenapa? Karena melihat kasusnya apa. Tapi alhamdulillah keputusan-keputusan yang selama ini kita lakukan karena kita mengajak semua komponen yang ada di sekolah. Kemudian juga belajar daripada pengalaman yang sebelumnya, kemudian untuk yang selanjutnya, alhamdulillah tidak akan bermasalah. Saya yakin dan percaya itu bisa. Terus yang paling penting kepala sekolah itu belajar dan belajar, karena perubahan itu terus terjadi. Perubahan itu terus akan terjadi di sekolah itu untuk baik di perubahan yang lebih ke arah positif atau negatif, itu kedua-duanya akan terjadi. Nah, jadi itu kita minimalkan betul terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari ke arah positif hasilkan lebih dominan, sehingga berdampak baik untuk kemajuan sekolah, berdampak baik kemajuan murid dan juga keterlibatan semua komponen sekolah. Baik, jadi berdasarkan kasus yang ditangani atau yang diselesaikan ternyata kita banyak belajar dari situ ya Pak ya. Ya, dan kita melihat bagaimana setelah kita mengambil keputusan kita merefleksi lagi apakah benar yang sudah kita ambil itu, karena kedepannya siapa tahu kasus yang sama tapi penanganannya bisa berbeda dengan belajar dari pengalaman yang sebelum-sebelumnya. Ya baik, terima kasih banyak Pak atas sering wawancara pada kesempatan ini, atas waktu yang diberikan dan semua pembelajaran dan pengalaman yang sudah Bapak seringkan ke kami. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan jika Bapak dalam pertanyaan ini ada yang kurang berkenan ya Pak. Ya, kami mohon maaf. Demikian Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.